Selamat pagi semuanya, saya Novi Sangkaresega. Hari ini kami akan melakukan praktek di kelas pada mata pelajaran terpadu. Setelah memasuki kelas, kami menyapa anak-anak dan salah satu siswa saya tunjuk untuk memimpin di dalam doa. Dan sebelum berdoa, kami menyanyikan sebuah lagu. Judul lagunya Tangan ke Atas Menggapai Bintang. Anak-anak sangat antusias di dalam bernyanyi. Mereka sangat bersemangat untuk belajar hari ini. Setelah bernyanyi dengan sangat bergembira, anak-anak diajak untuk lipat tangan, tutup mata, dan berdoa bersama. Setelah selesai berdoa dan bernyanyi bersama, kami mengajak anak-anak untuk membuka buku karena kita akan memulaikan materi. Judul materi kita pada hari ini tentang lingkungan sekitar. Kita belajar tentang lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu di sekitar yang dapat mempengaruhi perkembangan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan yang sehat akan berdampak baik bagi kehidupan manusia. Begitu juga sebaliknya. Lingkungan yang buruk akan berdampak buruk pula bagi kehidupan manusia yang dapat mengakibatkan manusia tidak dapat menjalani kehidupan yang nyaman. Setelah saya menjelaskan arti dari lingkungan, maka saya mulai bertanya-tanya kepada siswa apa arti lingkungan menurut mereka. Dan beberapa siswa sangat antusias, mereka memberikan jawaban mereka dan kami mengapresiasi juga keberanian mereka. Meskipun salah atau benarnya jawaban mereka itu sudah biasa, tetapi kami sebagai seorang guru akan memperbaiki apapun jawaban dari mereka. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang sehat tentu memberikan kenyamanan bagi siapa saja yang tinggal dan menempati, di mana barang-barang tertata dengan rapi, terdapat ruang gerak yang cukup luas, sirkulasi udara lancar, sehingga udara terasa sejuk dan nyaman. Bukan hanya itu, terdapat beberapa ciri-ciri lingkungan sehat lain yang perlu diperhatikan, mulai dari ketersediaan air bersih, kualitas udara, desain perkotaan, hingga faktor perubahan dan pengendalian iklim. Beberapa hal ini menjadi tolak ukur kualitas lingkungan yang sehat di suatu daerah. Lalu bagaimana dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat? Secara umum, kondisi lingkungan yang tidak sehat berbanding terbalik dengan indikator lingkungan yang sehat. Sebab, kedua hal ini saling bertolak belakang. Dengan begitu, penting bagi saya untuk menjelaskan ciri-ciri lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Selain itu, terdapat berbagai pengaruh yang diberikan dari lingkungan sehat dan tidak sehat. Dengan memahami berbagai pengaruh, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memberikan dorongan untuk dapat menjaga kesehatan lingkungan sekitar lebih baik. Jika dilakukan oleh banyak orang, tentu setiap langkah kecil akan berdampak besar pada kondisi lingkungan di masa depan. Dari berbagai sumber, maka saya menjelaskan tentang ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat, manfaat sekaligus pengaruh apa yang akan ditimbulkan jika keadaan lingkungan sehat maupun tidak sehat. Untuk memahami ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat, dapat dilihat dari setidaknya 5 indikator. Yang pertama, meliputi kondisi air, kedua, toksikologi lingkungan, ketiga, kualitas udara, keempat, desain perkotaan, dan kelima, perubahan serta pengendalian iklim. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kondisi air. Ciri-ciri lingkungan yang sehat dan tidak sehat yang pertama bisa dilihat dari kondisi air. Lingkungan yang sehat tentu akan memiliki sanitasi air yang bersih dan tersedia dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sementara orang yang tinggal di lingkungan yang tidak sehat biasanya kesulitan menemukan
air bersih, di mana banyak sumber air tercemar oleh berbagai polusi dan limbah, sehingga makhluk hidup yang tinggal di dalamnya terpaksa harus mengonsumsi air keruh atau kotor untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, toksikologi lingkungan. Ciri-ciri lingkungan yang sehat dan tidak sehat berikutnya dilihat dari faktor toksikologi lingkungan. Ini merupakan berbagai bahan kimia beracun, gas, hingga polutan organik yang dapat menyebabkan dampak kesehatan pada manusia, hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Di lingkungan yang sehat, berbagai bahan kimia dengan kandungan racun ini dapat terkendali, sehingga dampak kesehatan yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Sedangkan pada lingkungan yang tidak sehat, biasanya terdapat penggunaan bahan kimia beracun yang berlebihan, sehingga menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Dampak kesehatannya beragam, mulai dari infeksi kulit hingga kelainan genetik. Bahkan tingkat kanker otak dapat meningkat hingga 20%. Salah satunya akibat penggunaan pestisida yang berlebihan di bidang pertanian. Yang ketiga, yaitu kualitas udara. Ciri-ciri lingkungan yang sehat dan tidak sehat selanjutnya yaitu diukur dari kualitas udara. Kegiatan industri dan emisi kendaraan merupakan dua sumber polusi udara terbesar. Hal ini dapat membahayakan kehidupan hewan dan tumbuhan serta sistem pernapasan manusia. Di lingkungan yang sehat, pemerintah dapat mengendalikan berbagai kegiatan industri dengan baik. Dengan begitu, polusi udara dapat terkontrol dan tidak memberikan dampak buruk pada kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Banyak industri mengambil inisiatif untuk mengurangi polusi udara dan menggunakan sumber energi terbaru. Beberapa menggunakan siklon, presipitator elektronik, dan oksidator termal untuk mengurangi pelepasan gas ke udara. Yang keempat yaitu desain perkotaan. Ciri-ciri lingkungan yang sehat dan tidak sehat juga dapat dilihat dari desain perkotaan. Hal ini berkaitan dengan pengembangan masyarakat dan daerah perkotaan yang mempromosikan kesehatan dan keselamatan. Jika desain tidak dibuat dengan baik, dapat menyebabkan pelepasan sampah perkotaan dan konsumsi air yang tidak terkendali. Perubahan dan pengendalian iklim, ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat yang berakhir dilihat dari perubahan dan pengendalian iklim. Hal ini berkaitan dengan penyebab dan mitigasi perubahan iklim. Daerah dengan mengendalikan iklim yang buruk dapat menyebabkan dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah. Bukan hanya itu, dampak lingkungan ini juga dapat meningkatkan resiko terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, hingga longsor. Baik Sekarang anak-anak, kita masuk demikian pada penjelasan manfaat materi pada lingkungan hari yang ini. sehat dan tidak Maka sehat. sebelum kita Manfaat dari menyelesaikan lingkungan yang materi sehat pada dan hari tidak ini, sehat yang maka pertama, saya akan memberikan mengurangi resiko kesimpulan penyakit di masyarakat. tentang Yang materi kedua, yang kita bahas. lingkungan yang sehat mempromosikan Lingkungan kehidupan sehat yang sehat merupakan dan segala berkualitas. sesuatu di sekitar yang dapat mempengaruhi perkembangan hidup manusia secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan itu terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan sehat dan tidak sehat. Akibat dari lingkungan tidak sehat akan menjadi sumber penyakit DBD, menimbulkan udara kotor dan suhu yang meningkat, ancaman banjir. Tetapi sebaliknya, jika kualitas udara yang bersih, udara yang bersih akan menciptakan lingkungan yang sehat. Ciri-ciri lingkungan yang bersih yaitu kualitas udara yang bersih, kedua, kemudahan mendapat sumber air, ketiga, suasana sejuk dan rindang, keempat, adanya tempat pembuangan limbah. Demikianlah materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video praktik selanjutnya. Dan pesan saya, semoga materi yang diajarkan pada hari ini bisa dibaca di rumah. Selamat pagi semuanya.